Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan Saudara, rekan-rekan setia dari pelayanan Task Force Doa dan Konseling yang tayang setiap hari Sabtu. Tepatnya pada hari ini kita kembali bertemu secara live streaming dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia dan yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Pada hari ini kita akan membahas topik tentang merasa bersalah. Materi ini akan disampaikan oleh Evangelis Dian Mailina, MAKP, seorang konselor dan beliau juga tim dari Task Force Doa dan Konseling MPK. Nah, sebelum kita jauh untuk membahas topik ini, saya mengajak kita terlebih dahulu bersyukur dan tunduk di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan memakai kami dari setiap hal-hal yang boleh kami lakukan melalui pelayanan live streaming di siang hari ini. Biarlah Tuhan berkenan atas semua yang kami sampaikan kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan dan yang mendengarkan live streaming pada siang hari ini. Pakai hamba-Mu Ibu Dian yang menyampaikan materi, kiranya Roh Kudus Tuhan yang membantu hamba-Mu di dalam berkata-kata, sehingga setiap orang yang mendengar hari ini boleh dipulihkan, boleh diingatkan, boleh dikuatkan melalui materi dan firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, demikian jaringan internet yang kami gunakan, media yang kami gunakan semuanya boleh berfungsi dengan sangat baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saya akan menyapa Ibu Dian. Shalom Ibu Dian, saya persilakan Ibu. Shalom Ibu Ena, apa kabar? Selamat siang saudara semua. Siang hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan perasaan. Kita tahu diri kita itu penuh dengan perasaan ya saudara ya. Tapi hari ini kita akan membahas satu tema yaitu tentang perasaan bersalah atau guilty feeling. Saudara, setiap kita pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan, betul nggak? Baik itu di masa lalu, bahkan kita mungkin juga masih bisa melakukan kesalahan di masa depan. Kita pernah jatuh ke dalam dosa. Saudara, perasaan bersalah itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita harus menyikapinya dengan benar, sehingga perasaan bersalah itu tidak malahan mengganggu atau bahkan meruntuhkan diri kita. Saudara, perasaan bersalah sendiri itu dapat diartikan sebagai sebuah kesadaran bahwa kita telah melakukan sebuah kesalahan. Apalagi kalau kesalahan tersebut berkaitan dengan aturan Tuhan, firman Tuhan. Rasa bersalah akan menjadi sebuah pengakuan bahwa kita ini telah melanggar perintah atau aturan Tuhan. Yang bukan jadi rasa bersalah itu adalah rasa malu, saudara. Rasa malu sendiri itu tidak sama dengan rasa malu. Kita harus membedakan antara rasa bersalah dengan rasa malu. Rasa malu biasanya muncul karena sebuah penilaian akan kekurangan atau pelanggaran yang kita lakukan. Contoh, kita malu karena hasil ulangan kita itu jauh di bawah KKM. Saudara, apabila kita sudah mengusahakan yang terbaik, kita bisa katakan ini juga kepada anak didik kita. Dia sudah kita lihat belajar dengan sungguh-sungguh, maka memang kita itu tidak perlu merasa bersalah karena nilai ini rendah. Tapi kita memiliki kecenderungan menjadi malu, saudara. Kenapa? Karena kita merasa orang melihat kita dan kita berpikir orang mungkin akan memandang diri kita ini bodoh karena nilai yang rendah itu. Nah, rasa malu itu, saudara, bukanlah rasa bersalah, tapi rasa malu gitu ya. Saudara, rasa malu tidak harus diiringi dengan rasa bersalah, begitu juga sebaliknya. Rasa bersalah tidak harus berisikan rasa malu. Saudara, yang tidak termasuk dengan rasa bersalah itu juga penyesalan. Rasa bersalah itu tidak sama dengan penyesalan. Memang penyesalan biasanya menjadi buah daripada rasa bersalah. Tapi saudara, penyesalan sendiri itu merupakan sebuah perasaan sedih atau tertekan
kemudian bercampur dengan rasa malu atas perbuatan yang telah kita lakukan. Nah, biasanya rasa penyesalan ini kenapa berbeda dengan rasa bersalah? Karena penyesalan ini lebih berfokus karena dampak dari perbuatan yang telah kita lakukan, maupun itu karena penilaian orang lain. Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa rasa bersalah itu perlu ada dalam hidup manusia. Kalau enggak, kita jadi orang yang sembarangan, apalagi terhadap dengan firman Tuhan. Betul enggak? Namun, kalau rasa bersalah itu berlebihan, saudara, maka rasa bersalah itu tidak lagi berfungsi dengan baik. Malah itu akan menghancurkan kita. Mungkin kita pernah bertemu dengan orang-orang yang kalau sudah merasa bersalah, itu berlebihan. Contohnya, minta maaf berkali-kali, biasanya sulit memaafkan dirinya sendiri. Nah, saudara, orang-orang yang seperti ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Salah satunya yaitu pola asuh yang tidak sehat dalam keluarga. Biasanya, saudara, mereka adalah orang-orang yang dibesarkan oleh orang tua yang banyak tuntutannya. Sehingga mereka bertumbuh dan sangat dibatasi oleh tuntutan, oleh larangan. Apabila gagal memenuhi tuntutan itu, saudara, mereka akan menghadapi yang namanya hukuman dari otoritas, dari orang tua dalam hal ini. Jadi saudara, daripada dihukum, mereka akan berusaha untuk terus-menerus memenuhi tuntutan itu. Nah, biasanya anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh seperti ini akan cenderung mengembangkan rasa bersalah yang berlebihan. Sedikit-sedikit merasa bersalah. Karena apa? Karena dia terbiasa harus memenuhi tuntutan atau larangan dari orang tuanya. Yang kedua, anak-anak yang dibesarkan dari orang tua yang tidak memiliki aturan yang jelas di dalam rumah, tapi sering dan mudah menyalahkan anaknya. Saudara, orang tua ini tidak konsisten, saudara. Akibatnya anak-anak itu selalu waspada supaya tidak dipersalahkan terus-menerus. Mereka harus berjaga-jaga. Nah, anak-anak seperti ini kalau sudah besar juga akan cenderung mengembangkan rasa bersalah yang berlebihan. Sedikit-sedikit merasa bersalah. Dan anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang bermasalah, pola asuh orang tua yang bermasalah, orang tua yang terus-menerus bertengkar, tidak ada keharmonisan dalam rumah. Anak-anak yang dibesarkan dengan pola seperti ini akan lebih mudah merasa bersalah. Kenapa? Karena anak-anak ini berfokus untuk membahagiakan orang lain daripada dirinya. Anak-anak ini memiliki sebuah keinginan yang besar untuk menciptakan keharmonisan, membahagiakan orang tuanya. Dan kalau itu nggak tercapai, muncullah rasa bersalah. Pada dasarnya saudara, rasa bersalah sendiri, rasa bersalah yang berlebihan itu mencerminkan sebuah penghargaan diri yang rendah. Nah, sadar nggak sadar saudara, kalau orang memiliki rasa bersalah yang berlebihan, sebenarnya mereka itu sedang menghukum diri mereka sendiri. Jadi waktu kita merasa bersalah, sebetulnya kita ini sedang memberikan penghukuman pada diri kita terhadap kesalahan yang kita buat atau terhadap sesuatu hal yang tidak sesuai. Seperti itu ya. Semakin besar rasa tidak suka terhadap diri, maka semakin besar pula penghukuman yang kita berikan kepada diri kita. Makin besar juga rasa bersalah itu berlebih-lebihan muncul dalam diri kita, terekspresi dalam sikap dan perbuatan kita. Lalu bagaimana caranya untuk bisa mengatasi rasa bersalah yang berlebihan? Setidaknya saudara ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk membantu diri kita ataupun membantu orang lain untuk mengatasi rasa bersalah yang berlebihan. Yang pertama, saudara, kita perlu membedakan. Membedakan apa? Kita perlu membedakan antara kesalahan dengan kondisi. Waktu kita menghadapi suatu peristiwa, kemudian ada sebuah kesalahan gitu ya, kita merasa bersalah gitu ya, atau bahkan tidak ada kesalahan terus kita merasa bersalah gitu. Maka kita perlu bertanya, apakah ini sebuah kesalahan atau ini karena sebuah kondisi? Karena saudara, belum tentu kejadian yang kita alami itu adalah kesalahan kita. Ada kalanya itu memang adalah sebuah kondisi yang memang di luar kendali kita. Misal gitu ya, kerap kali kita ini merasa bersalah ketika ada anggota keluarga yang sakit atau waktu kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kita merasa bersalah karena seharusnya ada yang bisa kita lakukan supaya dia tidak meninggal atau dia tidak tertimpa bencana itu. Saudara, tentu saja kenyataannya tidaklah harus demikian.
Kita perlu menerima sebuah kondisi yang tidak dapat kita kontrol. Jadi kita tidak perlu merasa bersalah dalam hal-hal seperti itu. Yang kedua, kita perlu juga membedakan yang namanya kesalahan pribadi dengan kesalahan orang lain. Saudara, kerap kali masalah yang sedang kita hadapi, kita harus lihat dengan jernih. Jangan terburu-buru menyalahkan diri ataupun menyalahkan orang. Betul ya? Penting buat kita ini untuk tenang, kemudian kita melihat, kita mengevaluasi kembali. Kalau ini bukan faktor kondisi yang di luar kendali kita, maka ini ada faktor kesalahan. Maka pertanyaannya, ini kesalahan siapa? Kesalahan kita kah? Atau kesalahan orang lain kah? Atau mungkin kedua-duanya ada andil di dalamnya. Kalau itu memang kesalahan kita, maka kita harus dengan berani mengakui kesalahan yang menjadi bagian kita. Sekaligus, kalau itu ada andil orang lain, kita harus berani mengembalikan bagian orang lain kepada mereka. Jadi kita nggak tanggung semuanya, harus ada batasannya. Yang ketiga, saudara, yang paling penting adalah kita harus membedakan antara kesalahan dengan dosa. Kesalahan yang kita lakukan tanpa sengaja kepada orang lain ataupun diri sendiri, belum tentu itu merupakan dosa. Contoh, kita berjanji akan bertemu pada siang hari. Namun, karena satu dan lain hal, kita lupa, kita tidak datang misalnya gitu ya saudara. Tentu itu adalah sebuah kesalahan yang kita lakukan ya. Kita tidak menepati janjinya dan kita perlu minta maaf terhadap hal itu. Tapi pertanyaannya apakah kesalahan tersebut termasuk dosa? Tentu saja tidak, bukan? Kita memang perlu membedakan antara kesalahan dengan dosa. Untuk kesalahan terhadap orang lain ataupun diri, kita perlu menyelesaikannya, kita perlu meminta maaf, bahkan kita juga perlu mengampuni diri. Tapi kalau hal itu berkaitan dengan dosa, menyangkut dosa, kita harus memohon pengampunan dari Tuhan. Contoh, kita membunuh, memukul, berbohong. Saudara, kita harus minta ampun kepada Tuhan terhadap kesalahan yang adalah dosa. Sebagai penutup, saudara, tidak semua kesalahan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Tapi kalau itu dosa, sudah pasti itu adalah sebuah kesalahan dan kita harus mengakuinya. Saudara, perasaan bersalah itu perlu ditumbuhkan dengan benar tanpa berlebih-lebihan. Kalau memang salah, kita harus akui. Kalau tidak bersalah, maka tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Demikian saya kembalikan kepada Ibu Ena. Terima kasih Ibu Dian untuk pemaparan materi pada siang hari ini terkait merasa bersalah. Ibu Dian, menarik ya, tadi Ibu sempat menyampaikan bahwa bersalah itu sebenarnya baik ya. Itu bisa membawa kita, mengingatkan kita bahwa kita sadar kita telah melakukan kesalahan dan kita mengakui bahwa kita sudah melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Benar ya Bu Dian ya? Nah, betul. Ada sebuah keluarga yang sangat saya kenal, mempunyai anak kecil. Nah, biasa anak bisa saja melakukan kesalahan dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Jadi setiap anaknya melakukan satu saja kesalahan, mau kesalahan yang kecil atau kesalahan yang biasa-biasa saja, itu langsung main pukul seperti itu. Dan itu hampir setiap hari anak tersebut akan mengalami pukulan dari orang tuanya, bisa itu ibunya atau mamanya. Kemudian ini kan sebenarnya itu tidak baik ya buat orang tua melakukan itu terhadap anak. Tapi saya melihat sepertinya ini tidak memiliki rasa bersalah bahwa apa yang dilakukan kepada anaknya bukan didikan yang benar. Mungkin ukuran beliau atau ukuran mereka ini adalah pendidikan yang baik untuk anaknya. Ketika salah langsung pukul. Menurut kemudian bagaimana ini harusnya untuk mengingatkan keluarga ini supaya tidak terus-menerus melakukan demikian. Karena seolah-olah tidak merasa bersalah apa yang sudah dilakukan itu adalah sudah benar menurut pandangan mereka. Silakan Bu Dian. Iya. Jadi orang tua itu nggak mudah ya Bu Ena ya. Nggak ada sekolah untuk jadi orang tua. Betul ya? Kita hanya bermodalkan bagaimana orang tua kita membesarkan kita
Itu juga Iya, yang kita pakai menjadi lesson buat kita jadi orang tua. Itu ya iya, susahnya ya. iya, Dan kita tahu bahwa apa yang orang tua kita lakukan pada kita tidak semuanya salah, tidak semuanya juga benar, seperti itu kan ya. iya, Sehingga pola yang dari sononya, dari keluarga asal diturunkan kembali kepada anak-anak generasi sekarang yang belum tentu saja treatmentnya harus seperti itu. Nah, kalau Ibu iya, bilang orang tua ini tidak merasa bersalah melakukannya, pasti banyak faktor tuh kenapa dia iya, iya, tidak bersalah melakukan hal yang sebenarnya kita lihat salah gitu kan ya. Karena nggak iya, seperti itu caranya mendidik anak. Nah, bagaimana iya. cara menimbulkan rasa bersalah? Memang kita harus berbicara kepada orang tua itu, bahwa tidak Hmm, semua bahwa treatment yang harus dilakukan itu adalah dengan cara memukul. Bahkan iya, tidak akan memberikan efek kepada anak-anak, yang ada akan memberikan luka hati benar, kepada anak itu. Kalau anak itu benar, nanti bertumbuh dewasa, relasi ini nggak akan terbentuk atau terbangun dengan orang tuanya. iya, Jadi memang kita perlu mungkin memberikan informasi, memberikan iya, sebuah insight gitu ya kepada orang tua. Kesalahan anak pun kita harus bedakan. Ada yang namanya kesalahan tadi ya, kesalahan yang memang murni kesalahan karena dosa, iya, rebel. Tapi ada iya, kesalahan yang memang childish, kesalahan yang kekanak-kanakan, misal bawa gelas jatuh, betul kan ya? iya, Karena belum benar, mampu motoriknya jadi jatuh. Masa hal-hal iya, seperti itu langsung main pukul? Maka benar. butuh hikmat dan bijaksana untuk dapat membedakan dan menindaklanjuti kalau anak-anak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin seperti itu ya Bu Ena ya, memang nggak Oke, semuanya oke. harus main pukul seperti itu ya. Mhm, Baik, baik. Terima kasih Bu Dian untuk masukannya. Ya, saya berpikir perlu sekali untuk mendekati orang tuanya ya, harus memiliki betul, keberanian untuk menyampaikan hal-hal yang baik supaya tidak melanjutkan kekerasan pola, atau perbuatan seperti itu, didikan yang tidak benar kepada anak, karena akan menumbuhkan betul. luka. Iya. Baik, kemudian terima Iya, kasih untuk jawabannya. Ada pertanyaan yang masuk begini, bagaimana seorang pembina di dalam sebuah gereja atau pembina rohani di sebuah komisi dapat membantu anak remajanya yang sedang berjuang dengan perasaan bersalah karena telah melakukan dosa, dan itu biasa anak-anak remaja ya, kemudian kita paham anak-anak remaja yang tidak berhati-hati jatuh ke dalam dosa perzinahan. Silakan Budian, bagaimana menolak iya. tersebut? Wah, kasusnya lumayan ya, lumayan parah maksudnya ya, dosa perzinahan. Oke, Saudara, bagaimana seorang pembina rohani bisa mendampingi? Jadi waktu kita tahu, oh ternyata anak remaja kita, nah kita nih mau tahu dulu, dia taunya kenapa? Apakah anak remajanya yang datang sama dia atau ketahuan sama si Iya. pembinanya tanpa anak remajanya datang gitu ya? Apa nih Bu, anaknya datang atau pembinanya yang tahu gitu, tiba-tiba gitu Bu? Kalau boleh tahu. Ini pembinanya tahu karena tahu informasinya. Oke, jadi pembinanya tahu tanpa anak remajanya yang datang gitu ya. Ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah memang kita harus personal approach berarti ya. Kita mendekati anak ini. Kita mendekati dia dengan pendekatan teman atau dalam pendekatan yang memang kita tahu bahwa apalagi kalau misalnya ini bukan satu kali, mungkin ini berkali-kali gitu kan ya. Maka kita harus mendekati dan kita harus mendampingi adanya sebuah pembimbingan kepada anak ini. Oh, apalagi kalau gender anak ini perempuan, harus gitu ya, karena nanti Iya. dialah yang akan jadi korban, bukan dalam hal ini gitu ya. Jadi kita mendekati dia tanpa harus mengorek-ngorek. Kalau memang sudah ada relasi dengan anak ini terbangun gitu ya, ada bonding, maka anak ini yang akan datang juga untuk mengakui dan datang dengan sebuah perasaan bersalah tadi ya, karena sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Maka kita akan mendampingi dia dan kita perlu mencari tahu apa sih sebenarnya yang menyebabkan dia berbuat dosa. Sembari kita memang membawa dia pada pengakuan dosa dan pertobatan. Karena kalau cuma membawa pada pengakuan dan pertobatan tapi enggak dicari sampai ke akar masalahnya, maka kemungkinan akan berulang lagi Bu Ena. Ya. Tapi kalau kita memang cari sampai, masa kita mendampingi dia sampai, oh ternyata di balik itu adalah ada sebuah ruang yang sangat kosong terhadap penerimaan kasih sayang dari laki-laki gitu ya, karena nggak Iya, pernah iya. dapat dari figur ayah. Nah, itu yang harus memang kita ibaratnya kita pegang, kita temui, kita pulihkan di dalam Kristus
sembari tadi membawa memang anak ini harus bertobat kepada Tuhan. Karena melihat sisi Allah lah yang harusnya menjadi pemenuh di dalam setiap kebutuhan manusia, bukan dicari dari dosa seperti itu. Itu sih Bu Ena kalau menurut saya. Bagaimana menurut Bu Ena? Terima kasih Bu Dian untuk jawabannya. Bu Dian, saya akan melanjutkan satu pertanyaan yang masuk ini. Bu Dian berkata demikian. Adakah langkah yang praktis untuk diambil oleh seorang anak Tuhan yang mengatasi perasaan bersalah dan sehingga hubungannya dengan Tuhan juga diperbaiki dan juga kepada sesamanya? Jadi dia punya masalah, dia memiliki permasalahan di dalam dirinya dan kemudian itu bisa mendorong dia untuk boleh menyelesaikan hubungannya semakin membaik kepada Tuhan dan juga kepada antara sesamanya. Silakan Bu. Iya. Ini pertanyaan yang baik sekali ya Bu Ena ya. Kita akan reverse kepada Alkitab ya. Kalau kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9, dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah adil dan setia, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Waktu memang kita tahu kita ini sudah bersalah dan kesalahan kita adalah dosa di hadapan Tuhan, Tuhan dengan setia dan adil minta kita untuk kita tuh mengakui dosa kita. Mengakui apa yang telah kita lakukan itu memang sebuah dosa. Seperti itu ya. Maka yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, kita mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sudah berdosa, dosa saya ini. Tuhan ampuni saya, kita minta pengampunan Tuhan. Indahnya Ibu Ena, Tuhan berkata Tuhan akan ampuni. Tuhan tidak akan ingat-ingat lagi, Tuhan tidak akan perpanjang itu. Dia akan menghapuskan yang kayak merah seperti kirmizi menjadi putih bersih seperti salju. Betul ya? Firman Tuhan berkata seperti itu. Maka waktu memang kita datang dengan hancur hati kepada Tuhan, kita mengakui dosa kita, kita juga datang dengan sebuah keyakinan, Ia adalah Allah yang setia dan adil. Dia mengampuni dosa kita. Dia tidak akan memperpanjang, dia tidak akan ingat-ingat, bahkan ungkit-ungkit. Kalau sampai terungkit, nah kita ingat itu bukan dari Tuhan. Itu dari si jahat yang selalu membuat kita itu merasa bersalah gitu, dituduh. Kamu ini udah bersalah, kamu ini udah bersalah. Tapi itu bukan datang dari Tuhan. Tuhan nggak kayak gitu cara kerja Tuhan. Tuhan mengampuni segala dosa kita. Bahkan dia memberikan dirinya buat kita. Jadi Bu Ena dan saudara-saudara, kalau kita sampai mengingat-ingat atau bahkan memperpanjang, bahkan memberikan rasa bersalah berlebihan kepada diri kita, karena tadi ya kita menghukum diri kita, kita bisa katakan, bukankah kita jadinya melangkai Tuhan sendiri? Kita tuh kayak jadi Tuhan atas diri kita. Karena Tuhan kan memberikan sebuah firman dan firman-Nya kita yakini. Seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya? Saudara datanglah kepada Tuhan dengan hancur hati, dengan sungguh-sungguh meminta ampun kepada Tuhan dan bertobat. Yang namanya bertobat itu berarti kita beralih dari jalan kita yang salah, kita berbelok kan ya. Bertobat itu artinya kita berbelok, U-turn gitu. Kita berbelok dari jalan kita menuju jalan yang benar. Maka anugerah Allah dan pengampunan Allah akan diberikan. Sehingga kita dapat hidup gitu ya di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi jangan U-turn lagi ke arah yang dosa. Kita udah U-turn ke arah yang benar, tapi jangan U-turn lagi ke arah yang dosa. Tapi kita benar-benar bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, di jalan Tuhan itu. Seperti itu sih Bu Ena kalau menurut saya. Baik. Ya, terima kasih banyak Bu Dian untuk penjelasannya, sangat luar biasa. Ya, setiap orang pasti melakukan dosa dan kesalahan. Yang paling penting adalah mengakuinya di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita minta ampun kepada Tuhan dan jangan kembali lagi. Seperti tadi penegasan dari Ibu Dian ya, dari jawaban yang terakhir. Baik Bu Dian, demikian untuk beberapa pertanyaan yang sudah Ibu menjawabnya dengan sangat baik dan kita akan mengakhiri live ini pada siang hari ini. Jikalau ada closing statement yang Ibu mau sampaikan kepada pemirsa sekalian terkait topik hari ini, silakan Bu Dian dan mohon nanti kesediaannya juga untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Iya.
Terima kasih Bu Ena. Saudara, sekali lagi, setiap kita pasti pernah melakukan dosa. Dan ada kemungkinan di masa depan pun kita akan tetap jatuh dalam kesalahan atau dosa. Tapi saudara, kita perlu membedakan antara kesalahan dengan dosa. Kalau itu dosa, datanglah, akuilah. Tuhan adalah adil dan setia. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita berbuat salah, akui dengan berani, minta maaf kepada orang, ataupun mengampuni diri. Tapi kalau itu bukan kesalahan, saudara, sekali lagi, jangan merasa atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Jangan menumbuhkan rasa bersalah yang berlebih-lebihan. Karena hal itu tentu saja akan membuat engkau bukan bertumbuh, tapi semakin menghancurkan diri ini. Seperti itu ya Bu. Mari kita berdoa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang adil dan setia. Engkau membuka tangan-Mu lebar-lebar ketika kami datang kepadamu dengan segala dosa kami dan mengakuinya di hadapan-Mu. Engkau menerima kami, Engkau mengampuni kami. Bahkan Engkau sudah nyatakan lewat kehadiran-Mu di dalam dunia ini ya Tuhan. Dengan lahir dan mati, bangkit buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami manusia berdosa ini, kami yang bersalah ini, tetap diterima dan diampuni oleh Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan waktu kami menghadapi kesalahan, waktu kami jatuh dalam dosa. Allah Roh Kudus ingatkan kepada kami agar kami bisa berbalik dan dimampukan untuk berbalik dari jalan kami yang salah menuju jalan yang benar. Dan ketika kami bersalah, kami melakukan sebuah kesalahan, Tuhan ingatkan kami untuk kami berani mengakuinya. Karena rasa bersalah yang Tuhan izinkan ada itu menjadi sebuah alarm untuk kami mengakui, meminta maaf kepada orang yang telah kami buat salah. Tapi Tuhan, kalau itu bukan kesalahan, Tuhan berikan kami hikmat untuk dapat membedakan itu. Sehingga kami dapat hidup dengan sehat di hadapan Tuhan tanpa harus membawa rasa bersalah yang terus-terus berlebih-lebihan. Baik itu dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, di dalam relasi kami, keluarga kami, Tuhan kami mau serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh belajar sekali lagi dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Dian untuk materi hari ini. Tuhan pakai terus Ibu Dian di dalam pelayanannya dan juga Tuhan memberkati keluarga Ibu Dian. Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga untuk sudah mendengarkan live streaming dari MPK dan Bara Digital Ministry yang mungkin mendengarkan live ini di pertengahan penjelasan materi dari Ibu Dian tadi. Silakan mengunjungi kembali YouTube dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia atau MPK. Dan saya Benalia Hulu, Ibu Dian, dan teman-teman yang ada di belakang layar, mohon undur diri, kita akan bertemu di Sabtu yang akan mendatang. Shalom, selamat siang, Tuhan memberkati.